Oke, kami dari kelompok 2 eh, yang beranggotakan saya sendiri Kasmi Wijaya dengan NIM 181401 dan teman saya Gilbert Japar dengan NIM 181401 dan Tommy Lohil dengan NIM 181401 akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah keamanan sistem jaringan atau KSJ dengan topik Sheet Hash Message Authentication Code. Jadi latar belakang dari kami membuat program mengenai XMAC ini adalah karena perkembangan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga semakin berkembang. Jadi itu yang memancing kejahatan cyber juga semakin meningkat, di mana terjadinya kebocoran data ataupun kerusakan data yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini kami mencoba untuk membuat suatu program dengan sistem XMAC. Jadi XMAC itu adalah sebuah MAC yang dilakukan hash dengan datanya untuk melakukan proses autentikasi yang menandai bahwa data yang dikirim oleh seseorang itu adalah benar dari pengirim aslinya. Jadi pada XMAC itu, mengapa kami menggunakan XMAC? Karena kita selalu berurusan dengan data-data yang berhubungan dengan personal identifiable. Jadi data seperti email address atau alamat email, nama seperti nama belakang, nama depan, atau password dan data-data lainnya, itu biasanya kita harus menyimpannya pada data address ataupun data transit, itu untuk demi keamanan dari data tersebut. Jadi mengapa kami menggunakan XMAC? Karena XMAC itu berbeda dengan symmetric dan asymmetric key, di mana misalnya pada password itu kita tidak perlu mengetahui plain text dari password tersebut. Jadi XMAC itu melakukan hash sehingga value dari suatu data tidak dapat dikembalikan. Jadi di XMAC itu dia juga memenuhi authenticity atau autentikasi dan integritinya. Mengapa demikian? Karena pada bagian authenticity atau autentikasi, dia itu XMAC itu dia berfungsi untuk mengautentikasi data itu benar dari pengirimnya atau tidak. Dan untuk integritasnya itu dia bersifat dari yang hash tadi, di mana ketika suatu data itu sudah di hash, maka value-nya itu tidak dapat dikembalikan lagi. Meskipun kita modifikasi dengan segala cara, dia tidak dapat dikembalikan lagi value-nya. Kemudian diketahui sender dan receiver. Jadi ketika MAC dan suatu data itu dilakukan hash, dia membutuhkan key yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerimanya. Kemudian XMAC itu digunakan oleh IPsec atau VPN, kemudian ada TLS dan JSON Web Token dan Bitcoin. Jadi di bagian JSON Web Tokens ini dia menggunakan JSON, di mana dia terdapat karakter-karakter yang terbagi menjadi 3 bagian. Jadi kedua bagian itu value-nya itu dia bersifat tidak begitu berarti sehingga dia dapat ditampilkan value-nya. Namun bagian ketiga itu dia merupakan bagian dari XMAC-nya. Itu adalah merupakan bagian yang value-nya itu tidak dapat diubah dan dia berisi nilai asli dari suatu data itu.
Oke, untuk selanjutnya untuk mekanismenya itu dari SMAC akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu MAC. Seperti yang tertulis di slide, Message Authentication Code atau MAC merupakan salah satu temuan yang digunakan sebagai informasi yang digunakan untuk mengotentikasi pesan dan seperti yang dibilang Kelvin tadi, untuk menjamin integritas dan keaslian dari pesan tersebut. Nah, MAC di sini berupa kode-kode yang dapat dilakukan perhitungan terhadap nilainya dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan fungsi hash dan juga menggunakan algoritma block chipper. Oke, next. Oke, selanjutnya ada Key Hash Message Authentication Code atau HMAC yang merupakan algoritma untuk menghitung nilai MAC yang dimana HMAC menggunakan fungsi hash dikombinasikan dengan sebuah kunci rahasia. Nah, algoritma ini dapat diimplementasikan pada sistem pertukaran pesan atau data, di mana data yang dikirimkan oleh pengirim akan dilakukan perhitungan pada HMAC-nya untuk melakukan autentikasi. Oke, next. Selanjutnya tertulis di slide secret key yang merupakan string, ada message yang berisi you are not supposed to read this. Ada HMAC. Nah, HMAC di sini menggunakan algoritma MD5 yang merupakan hasil dari hash dan hasil hash dari secret key dengan message. Nah, yang terakhir ada message being sent yang dimana berisikan hasil dari message dan HMAC. Message being sent ini yang akan ditransmit ke penerima. Next. Oke, saya akan menjelaskan ada MAC workflow. Di sini MAC workflow kita pakai sebagai konsep dari HMAC. Nah, terdapat message yang akan digabungkan dengan secret key di MAC algorithm yang akan menghasilkan MAC. Nah, MAC di sinilah yang nantinya akan digabung dengan message tadi yang kemudian ditransmit ke penerima. Oke, setelah ditransmit, maka message yang telah digabung tadi akan dipisah terlebih dahulu dengan MAC tersebut, yang dimana MAC tersebut akan di-compare lagi di MAC algorithm untuk dilihat kecocokannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tommy. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang HashMac structure. Jadi secara awal itu kita ada key plus atau key plus. Key plus ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Kenapa ada key sama key plus. Jadi kita anggap key plus itu adalah key-nya. Kalau tadi contoh di atas seperti dijelaskan oleh Gilbert itu berarti secret. iPad ini adalah sebuah konstanta yang sudah ditetapkan. Jadi key plus sama iPad itu kita XOR-kan dulu. Baru dapatlah sebuah blok data itu SI. S input. Baru ini ada B bit. Ini adalah Y0 sampai YL-1 itu maksudnya binary block dari message-nya dibagi per 6E, dibagi per B bit. Lalu akan di hash. Ya, hash yang pertama kali akan menghasilkan ini. Hashnya dari SI digabungkan dengan message-nya. Berarti ini semua dari awal sampai akhir semuanya di hash dengan secret key secret. Maka dapatlah hasilnya ini. Hasilnya di bawah ini. Dan ini ada juga pad to B bit. Kita juga mendapatkan pad jika kurang dari B bit yang sudah kita tetapkan. Terus setelah itu tahap kedua adalah K plus sama OPAD itu kita XOR-kan dulu. Ini sama seperti iPad, cuma tuh value yang ditetapkan itu agak berbeda. Sudah ditentukan oleh HashMac structure ya. Hasilnya menjadi
SO. Ini size-nya bit juga, sama seperti ini, semuanya bit per blok ya. Nah ini semuanya udah selesai. Kita hashmap lagi sekali. Kita lakukan hash sekali lagi dengan secret key secret. Nah, akan menghasilkan ini hasilnya. Hasilnya adalah hashmap K, M kali key, message seperti itu. Selanjutnya saya jelaskan tentang hashmap flowchart. Jadi ini lebih rinci cara kerjanya seperti apa. Nah, pertama-tama pas kita start ya kita membutuhkan dua inputan. Yang pertama itu adalah plain text yang akan kita kirim ke orang lain. Yang kedua itu adalah key-nya. Nah di sini aku akan ambil contoh string M-nya adalah you're not supposed to read this. Kalau string key-nya itu adalah secret. Contohnya seperti ini. Oke, next. Nah kita menggunakan pengecekan. Ini key. Key-nya itu kita cek length itu berapa sih? Kalau misalnya lebih kecil dari 512 bit, nah maka kita akan menambahkan padding sampai K-nya itu berjumlah 500, K-nya itu memiliki size 512 bit. Itu dengan menambahkan padding di depannya. Nah karena di sini itu secret kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 karakter dikali dengan 8 bit, karena satu karakter 8 bit, maka dapatlah 48 bit. 48 bit masih lebih kecil dari 512 bit, maka ditambahkan padding di depannya. Sampai 128 bit. Akhirnya. Oke. Nah, kalau misalnya false, misalnya K-nya itu lebih besar atau sama dengan 512 bit, itu tidak apa-apa. Nilai K-nya itu tidak berubah sama sekali. Nilai K-nya tetap. Oke. Lalu ada sebuah operasi namanya SI yang bisa di atas dijelaskan. Itu K di XOR kan dengan iPad. Oh ya, tadi kan ada K plus ya. K plus sama K ini bedanya apa? Kalau K plus itu key-nya itu lebih ke key-nya itu kekurangan gini. Kalau K plus-nya itu berarti di sebelah kanan. Jika true, jika key awalnya itu lebih kecil dari 512 bit, maka ditambahkan padding. Itu namanya K plus. Kalau K aja itu berarti size dari key-nya itu udah lebih besar atau sama dengan 512 bit. Jadi di sini. Jadi ini bisa K atau K plus, tergantung dia lihat pakai flow yang mana. Oke. Nah, ini kami menggunakan sebuah variabel namanya first hash. Yaitu hash yang pertama kali, yaitu dari string SI digabungkan dengan M, message-nya. Kita dapat hasil hash-nya, dimasukkan ke variabel first hash. Lalu SO itu K SO dengan OP. Nah ini kita lihat di bawahnya. Dapatlah second hash. Second hash itu adalah hash, fungsi hash dari SO digabungkan atau diconcat dengan first. Ini harusnya first hash. Nah, didapatkan hasilnya. Jadi resultnya itu adalah second hash code. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Dan kami sangat terbuka atas saran dan kritikannya. Terima kasih.